Hai guys, kali ini gue punya produk atau barang atau kamera terbaru dari Insta360 yang tipenya itu yang X3 ya. Pasti kalian udah banyak yang tahu karena reviewnya juga udah banyak berseliweran di mana-mana. Dan ya, di video kali ini gue cuma mau bahas atau sharing aja ya soal beberapa hal yang mungkin wajib banget kalian tahu sebelum kalian membeli kamera 360 ini. Insta360 X3. Ya, kalau kalian inget waktu dulu itu namanya Insta360 One X2. Nah, di kamera terbarunya ini mereka baru aja menghilangkan kata-kata One. Ya katanya sih biar lebih simple. Ya iyalah, kata One itu kan jadinya memperpanjang nama produknya. Jadinya nggak gampang diinget juga ya. Jadi ya lebih simple X3 aja gitu kita nyebutnya ya. Nah, jadi ada beberapa hal yang wajib banget kalian tahu sebelum membeli kamera Insta360 X3 ini. Jadi sebelum kalian menyesal saat membelinya, ya atau mungkin bisa juga kalian bakal nggak sabar pengen beli atau memiliki kamera yang satu ini setelah mendengar omongan gua. Oke, langsung aja. Hal yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah ya, kamera Insta360 X3 ini memiliki resolusi terbesar dengan bodi terkompak. Di resolusi lensa 360-nya, kalian tahu berapa? Ya, sampai 5,7K. Wah, kalian harus banget pakai resolusi ini ya kalau bikin video 360. Biar kalau di zoom-zoom nggak pecah hasilnya. Apalagi kalau kalian pakai mode timelapse-nya itu udah bisa sampai 8K. Gile sih, badan kecil mungil tapi ototnya gede ini mah. Terus yang kedua, namanya juga kamera action ya. Pastinya dipakai buat outdoor atau buat kegiatan yang di luar kebiasaan orang lain gitu. Jadi kalian butuh banget yang namanya aksesoris tambahan. Nah, yang gue rekomendasiin atau wajib kalian punya ya pastinya kalau ada dana tambahan aja ya. Pertama yang harus kalian punya adalah invisible sticknya. Gunanya menurut gue cukup vital sih. Selain biar tangan kita nggak kelihatan kayak kepotong, stick ini juga perlu buat pengambilan gambar yang lebih luas. Karena bisa dipanjangin sampai 70 cm, apalagi ada juga mode yang wajib pakai invisible stick ini, kayak Mi Mode misalnya. Kedua yaitu mic adapternya, karena gue sendiri ngerasain ya pakai di luar yang anginnya cukup kenceng itu masih kedengeran banget noise-nya. Tapi kalau pakai mic lavalier, apalagi ada windshield-nya kan bakal lebih bagus lagi hasil suaranya ya. Nah, untuk harga dari kedua aksesoris tersebut kisaran 500 ribuan kurang atau lebih, jadi biar lebih tepat kalian cek aja di kolom deskripsi ya. Linknya udah gue taruh di situ. Dan kayaknya sih untuk sekarang ini setiap pembelian Insta360 X3-nya itu udah gratis atau free invisible stick. Jadi ya cukup lumayan ya. Nah, yang ketiga ini lebih ke saran atau tips aja kali ya, biar kalian lebih tahu aja gitu ya. Jadi waktu itu gue sempat menggunakan resolusi 4K atau 2K di lensa 360-nya, dan setelah gue ekspor ke handphone itu mengalami drop yang cukup lumayan gitu ya. Nggak sedetail ketika dilihat di aplikasinya atau di kameranya. Jadi saran gue sih kalau kalian menggunakan lensa 360-nya, pakai juga resolusi yang full powernya atau yang 5.7K-nya yang 30 fps pastinya. Biar hasilnya juga lebih detail dan lebih lebih colorful lah istilahnya. Jadi nggak pecah ketika diekspor. Nah, beda lagi ceritanya ketika menggunakan single lens atau lensa singlenya. Ya, kalian cukup menggunakan yang 4K ataupun yang 2K gitu udah cukup banget ya. Apalagi kalian buat POV atau buat adventure itu pastinya lebih bagus yang field of view-nya yang paling lebar, max view. Jadi lebih kelihatan semua gitu. Nah, yang keempat ini masih seputar tips juga kalau kalian mau ekspor videonya ke handphone kalian. Nah, kayak yang tadi gue bilang, usahakan sih di 4K ya ngerekamnya ataupun menggunakan yang bitrate high. Jadi dengan resolusi dan bitrate yang tinggi, hasil video kalian bakal lebih detail. Dan juga warna yang dihasilkan akan lebih keluar lagi ya. Tapi awas, jangan sampai memori HP-nya habis. Karena lumayan juga ya kalau beberapa video yang diekspor. Nah, yang kelima, jangan lupa kalian edit atau reframe lagi hasil yang udah kalian rekam ataupun yang kalian foto di aplikasi. Wajib banget sih menurut gua hasil video ataupun foto yang dihasilkan kamera ini buat diedit di aplikasinya lagi. Misalnya aja video 360-nya. Kalian bisa edit mau kemana arah kameranya atau reframe atau mau tracking ke objek mana kayak gini. Wah, wajib banget nih ngeluangin waktu kalian yang menurut gua nggak sebentar juga buat ngeditnya ya. Biar hasilnya juga nggak biasa aja.
Yang keenam, Insta360X3 sampai saat ini bisa gue bilang menjadi salah satu kamera 360 yang bukan cuma dilihat dari segi harganya aja, melainkan juga dari kemampuannya. Artinya harga dan kemampuannya sesuai, jadi cukup worthy buat dibeli. Karena kalau dibandingin sama pesaingnya emang belum ada yang update lagi nih kualitasnya. Terakhir paling ada GoPro Max sebagai pesaing terdekatnya atau yang kelas mid ya. Terakhir atau yang ketujuh, ini cuma pesan aja dari gue ya, yang harus kalian perhatikan baik-baik, bahwa Insta360X3 ini bukan kamera yang bisa semua orang gunakan gitu ya. Jadi ya menurut gue sih nggak semua orang bisa cocok menggunakan kamera yang satu ini. Yes, Insta360X3 ini emang dibikin buat para petualang yang suka adventure, traveling, ataupun adrenalin junkies gitu ya, yang punya hobi-hobi menantang, apalagi di alam liar ataupun di alam bebas gitu, biar bisa kelihatan semua landscape yang ada di sekitar si objeknya tersebut. Jadi kalau orang-orang biasa kayak kita ya, lebih baik mending beli yang mirrorless aja lah, yang lebih jelas gitu ya tujuannya. Bisa ganti-ganti lensa, ya bisa dipakein ke gimbal ataupun cukup proper lah hasilnya gitu ya. Atau ketika kalian mau bikin vlog, kalian bisa beli aja action cam yang harganya nggak terlalu lumayan tinggi. Ya banyak sih yang di bawah 5 jutaan gitu harganya ya. Karena daripada ya lensa 360 ini kan pasti jarang kepake juga gitu kalau buat ngevlog doang. Nanti kalau kalian beli misalnya, kalau kalian jual lagi ya agak susah juga gitu ya. Jadi ini saran gua aja sih. Ya kecuali kalau kalian punya gudang duit gitu ya, kalian mau beli berapa, mau beli 10 gitu ya, dibagi-bagiin ya terserah kalian juga gitu. So kali ini kita udah ada di akhir video soal pengalaman gua ketika menggunakan Insta360X3 ini yang udah gue bagikan kalian, yang menjadi hal yang cukup wajib kalian tahu sebelum kalian membeli kamera yang satu ini. Oke, sampai sini aja. Sekian dan terima kasih.